hanya duduk saja di majelis ilmu, kita niat ada di tengah-tengah majelis ilmu, ini dari sini, ini sampai arsy Allah, malaikat bersusun-susun. Wasami qaman saghirun yaqata wa talitul lilahu fil baqiyah min harufi wasamiha syafiya wa dalla dawla min baqa antaktafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusabbihuhu tasbihal musabbihin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ayahanda kita bersama yang baru saja tiba dari Bima, yang saya hormati Ketua Yayasan Maskanul Quran, yang saya hormati Ustadz, Tuan Guru, lagi Ustadz, Tuan Guru lagi Kiai Syekh Ajengah Gus Habib Sunan Abdul Hakim Abu Bakar SK SPDI yang sempat hadir pada hari ini. Singkatnya Bapak Ibu, adik-adik santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya, sehingga kita semua atau adik-adik semua, saya biar lebih akrab panggil adik-adik aja, karena kalau panggil anak nanti kayak Ustadz Arsyad lagi ya. Seakan-akan muda tapi tua gitu. Seakan-akan muda tapi sudah tua. Jadi saya panggil adik-adik aja. Jadi nggak ada seakan-akannya, udah langsung asli. Adik-adik santri, adik-adik santri ini hari ini adalah hadir di sini, berada di tengah-tengah ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang atau anak-anak di luar sana yang seumuran, yang seangkatan dengan adik-adik semua, belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ini. Ini kalau kita lihat, kalau adik-adik bisa lihat, Allah Subhanahu wa taala membukakan mata batin kita seandainya ini hanya duduk saja di majelis ilmu, kita niat ada di tengah-tengah majelis ilmu, ini dari sini, ini sampai arsy Allah, malaikat bersusun-susun ini. Apa? Mendoakan teman-teman, mendoakan adik-adik semua. Yang niat menuntut ilmu. Jadi kalau kita didoakan oleh kiai, oleh ustadz itu sudah biasa. Didoakan oleh Ustadz Hakim itu sudah biasa, oleh Ustadz Salam sudah biasa. Tapi hari ini dan seterusnya, karena adik-adik semua sudah niat untuk menuntut ilmu, maka pada momentum, pada majelis-majelis ilmu akan senantiasa didoakan oleh malaikat, disebut-sebut nama adik-adik, nama orang tuanya, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak ada pada semua orang yang ada di muka bumi ini. Karena hanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu saja, itu yang didoakan, yang disebut-sebut namanya, orang tuanya, adik-adik sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik disebut namanya di hadapan presiden saja, begitu bangga. Qori ternama kita, Ustadz Samsuri Firdaus, ketika dia juara internasional diundang ke Istana Negara, begitu bangga orang tuanya. Kita saja orang Bima begitu bangga. Apalagi hari ini adik-adik disebut namanya, orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh siapa? Oleh makhluk yang paling mulia, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah catatan penting, tanamkan dalam hati
bahwa adik-adik adalah keluarga Allah, adalah manusia pilihan Allah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka ini yang pertama kita harus diluruskan. Datang ke sini bukan untuk main-main, tapi untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu yang harus ditanamkan betul. Bukan main kecarumahan, bukan main carumaru, bukan datang untuk karena ke Jakarta ingin lihat kota Jakarta. Itu dibuang jauh-jauhnya, niatnya dibuang jauh-jauh. Tanamkan dalam hati dan pikirannya bahwa datang ke sini semata-mata untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran. Karena yakin dan percaya orang-orang yang menuntut ilmu, yang niatnya benar ya, menuntut ilmu karena untuk mencari ridha Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Apa? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Hari ini adik-adik semua bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi adalah orang yang berharga di mata Allah dan para malaikatnya. Tetapi suatu saat ketika adik-adik sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, sudah menyelesaikan belajar kitab kuningnya, sudah menyelesaikan berbagai macam ilmu yang ada di pesantren ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat adik-adik semua di dunia dan di akhirat. Ini yang harus adik-adik tanamkan dalam hati dan pikirannya, bahwa kalau belajarnya setengah-setengah, belajarnya main-main, ya mohon maaf lahir batin, jangankan diangkat derajatnya di dunia, maka ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi harus benar-benar, harus semangat, harus benar-benar serius dalam belajar. Orang-orang yang serius belajar tidak Ustaz Hakim. Siapa yang tidak kenal Ustaz Hakim? Dai kondang seluruh dunia akhirat. Siapa yang ini? Karena apa? Karena waktu pesantrennya, ya walaupun agak nakal dulu kita dengar ceritanya, tapi akhirnya dia nggak nakal lagi gitu kan. Karena nggak nakal, akhirnya dia jadi orang sukses. Siapa yang tidak kenal dengan Ustaz Hakim hari ini? Nah, itu karena serius dalam menuntut ilmu. Begitu juga adik-adik semua, para santri harus serius, harus sungguh-sungguh, benar-benar. Karena dengan kesungguhan tersebut, dengan keseriusan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita dan akan mengangkat derajat-derajat kita di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi bukan hanya satu derajat, tetapi beberapa derajat. Ini tergantung keseriusan kita, ketawaduan kita dalam menuntut ilmu. Jadi yang paling penting adik-adik semua, luruskan niat, perbaharui niat yang sudah lama-lama nih, yang sudah lama-lama dibenarkan lagi niatnya, diluruskan lagi niatnya bahwa benar-benar untuk menuntut ilmu, bukan untuk menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ridha manusia. Karena kalau sudah benar-benar niat kita luruskan untuk semata-mata mencari ridha Allah dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan semua pintu apapun untuk kita, pintu rizkinya, pintu rahmatnya, pintu keberkahannya, dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Sekali lagi, niat yang harus perlu kita tanamkan. Setelah niat sudah kita luruskan, sudah kita benarkan, maka yang kedua ya tadi, jadi kita benar-benar sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Jadi tidak perlu lagi kalau sudah waktunya sholat, ya sudah bismillah langsung bangun. Tidak perlu lagi ada ustadz-ustadznya yang harus membangunkan berkali-kali. Harus membangunkan berkali-kali. Begitu juga
jadwal seorangnya, hafalannya sehari berapa, jadwal ngajinya itu benar-benar ditepati, benar-benar dilaksanakan. Jadi kalau masih ada yang ketika menghafal agak susah, kemudian malas-malasan, maka ini koreksi niatnya. Ini niatnya, karena niat itu, karena amal itu tergantung daripada niat. Amal itu tergantung daripada niat. Kalau amalnya agak tersendat-sendat, berarti ada masalah dengan niatnya. Kalau niat sudah benar-benar lurus, sudah benar-benar bagus, maka insya Allah amal ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lurus. Maka yang terpenting adalah apapun yang teman-teman atau adik-adik lakukan di pesantren ini, menghafal Al-Quran kah, menghafal bait-bait kitab kah, kalau itu ada kesulitan, ada kesusahan, susah saya menghafalnya Ustaz, saya sudah berkali-kali susah, perbaikinya. Berarti ada niat yang salah. Jadi bukan hanya niat kita perbaiki, maka amal akan berjalan lurus. Nah itu yang penting harus teman-teman, adik-adik santri perhatikan. Yang pertama niat, kedua amal. Nah selanjutnya adalah ketika niat dan amal ini sudah berbarengan jalan baik dan benar, maka insya Allah apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih Ustaz Hakim? Saya kira 2 poin dari saya, antara amal dan antara niat dan amal ini harus jalan. Kalau amal bergantung daripada niat, maka dulu waktu saya pesantren itu para kiai, para ustaz selalu kami itu disuruh diperbaiki lagi niatnya, diluruskan lagi niatnya, agar amalan-amalan yang kita lakukan, agar aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan harapan kita dan harapan orang tua kita. Demikian demikian ya, sambil menunggu yang pakai oi. Ya itu tadi. Jadi makanya kalau adik-adik pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Ini bukan hanya sekedar kita sampaikan saja, tapi yakin dan percaya bahwa kalau niat kita tidak benar, niat kita tidak lurus dalam menuntut ilmu, maka perbuatan kita, aktivitas apapun kita di pesantren itu akan tersendat. Nah, maka itu Ustaz Salam harus selalu disampaikan ke adik-adik santri ini, perbaiki dan luruskan niatnya terus. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk memperbarui niat kita, dalam aktivitas apapun, dalam aktivitas kebaikan apapun. Nah, sehingga cita-cita, tujuan yang ingin kita capai benar-benar tercapai. Demikian, biar tadi kata ketua yayasan jangan didorong semua, nanti ini dong, yang enak setahkim dong, yang gak enaknya kita. Ya, demikian. Falyatafadhal Ustaz. Falyatafadhal di Ustadzina Abdul Hakim Abu Bakar. Demikian dari saya. Assalamualaikum. Enggak, langsung moderatornya tetap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.